Kebetulan banget nih, kali ini aku lagi ketemu nih sama teman-teman dari FKJ Temanggung. Dia lagi lihat-lihat jaran ya, ada di sebelah aku. Oke nih, sekarang kita lagi bareng sama, maaf ini sama Mas siapa? Saya Supri. Sama Mas Supri dan juga Mas Akbar. Mas Akbar. Nah, jadi Mas Supri sama Mas Akbar ini dari komunitas FKJK. FKJK. Nah, Forum Komunikasi Jaran Gepang Temanggung. Oke, nah untuk FKJK sendiri itu sebenarnya fokusnya di apa ini? Ya, Forum Komunikasi Jaran Gepang ya, di Jaran Gepang. Kebetulan saya itu pengrajin Jaran Gepang juga, kadang Jaran Gepang. Ini Mas Akbar ini dia seniman Jaran Gepang juga, malah juga tadi kita sama-sama aktivis bergerak di bidang ini, melestarikan Jaran Gepang ini. Oke, jauh-jauh dari Temanggung ke sini, niatnya untuk apa ini Mas Akbar? Niatnya sih yang pertama sih mengapresiasi teman-teman dari Gerabak sini luar biasa. Dari sekian bukan pengrajin tapi pengkoleksi ya. Kolektor lah. Iya, kolektor luar biasa. Terharu pokoknya. Oke Mas Supri. Nah, untuk Jaran Gepang sendiri nih dari Magelang sama Temanggung itu kira-kira ada perbedaannya atau sama saja ini? Kalau kebetulan saya itu kan generasi ketiga dari mbak saya. Mbak saya itu mulai dari Jaran Gepang ini sejak tahun 31. Jadi penuh dengan kata bahasa sebenarnya Magelang sama Temanggung itu hampir sama saja. Cuma Magelang itu untuk kota lebih besar mereka. Jadi kan ada Kars dan Kedu. Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo itu sebenarnya hampir sama saja. Cuma di setiap daerah pasti ada perbedaan. Cuma Magelang itu rata-rata ngibatnya ke Temanggung. Di Temanggung sendiri dari 20 kecamatan kita ada sekitar 1.500-an kelompok Jaran Gepang. Gitu. Untuk pengrajin ada sekitar 100 berapa, dan ciri khas dari Temanggung itu adalah kaki depan pasti teguk sapi. Perbedaannya ya itu kayak penggambaran prajurit berkuda yang mau perang atau ulah kanuragan, dan itu hampir sama dengan Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung itu hampir sama saja. Cuma mungkin karena di Temanggung sendiri itu saking banyaknya kelompok kesini, jadi ya kayak di trendsetter gitu ya. Tapi mungkin ada perbedaan yang mencolok tidak itu? Perbedaannya karena mungkin Magelang itu kan ciri khasnya yang terkenal itu adalah topeng iring sama soreng. Jadi di apa ya? Gerak tarian nih Mas, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin hampir sama saja. Dulu di gerak tarian itu hampir berbeda karena mungkin faktor soreng sama topeng iring nih Mas. Walaupun topeng iring kan baru-baru saja, tapi yang lama soreng nih Magelang itu. Nah, untuk peran Gen Z yang mengikuti acara pada hari ini seperti ngisi sejarah dan angkut kebo ini ya, kan ini sebuah budaya yang mulai diikuti para Gen Z nih. Tanggapan dari Mas dan juga Mas Akbar itu bagaimana? Siapa dulu? Mas dulu. Yang pertama tadi ketika kami datang sama teman-teman itu kita terharu. Sebenarnya ini di Temanggung juga apa ya, munculnya memang surat itu tadi. Sebenarnya akan ada naik turunnya fase kesenian Jaran Gepang maupun waroan, kita waroan bukan waro ya, waroan maupun yang sebagainya itu ada fase-fase itu menurun, ada fase-fase naik mulai dari tahun 2015 ini akan. Nah ini karena faktor media sosial, mereka sekarang cenderung sudah tidak malu lagi untuk
nguri-nguri atau ikut serta dalam melestarikan budaya ini. Dan harapan saya mungkin untuk teman-teman generasi gadget ini, mereka harus belajar dari sumbernya, jangan hanya dari media saja. Tapi ini luar biasa, dengan adanya gadget melestarikan ini, saya yakin bahwa beberapa tahun yang akan datang, bahkan sampai selamanya mungkin kita tidak akan kekurangan generasi penerus yang cinta dengan seni dan budaya ini. Nah, untuk dari Mas Akbar sendiri bagaimana? Kurang lebih hampir sama sih, soalnya sekarang itu benar-benar media sosial kan benar berpengaruh, apalagi generasi-generasi Gen Z. Mungkin harapan saya bener apa yang tadi dikatakan Mas Supri, kita harus mempelajari pakemnya tari waro itu gimana, waro itu identik dari mana. Makanya sebagai generasi muda kita harus kudu ngerti, harus ngerti apa atau pakem tari, caranya sabutan gimana, caranya gerakan yang detail-detail gimana gitu, kurang lebih seperti itu sih. Kali ini aku lagi bareng sama Ketua Panitia Mises Jaran Angon Kebo. Oke, ini kita lagi sama Mas siapa? Nama saya Kiki. Oke, Mas Kiki di sini kan sebagai Ketua Panitia nih. Nah, persiapan untuk acara ini berapa lama sih, Mas? Kalau untuk acara ini sekitar 1 bulan. Ya, bukan cuma saya tapi juga dibantu sama teman-teman juga. Teman-teman Mises Jaran. Nah, oke, Mas Kiki. Untuk pesertanya sendiri nih, rata-rata itu dari mana aja nih? Mungkin dari Gerabak aja atau mungkin ada di luar Gerabak? Oh, kalau peserta ini kan kita sifatnya umum ya. Jadi dari Gerabak juga mendominasi. Tadi ada dari Temanggung sama ada dari Candi Mulyo. Itu juga hadir di sini. Oke, berarti emang pesertanya pun juga nggak cuma dari Gerabak aja ya? Nah, untuk total peserta pada hari ini itu ada berapa sih? Kalau total pesertanya itu ada sekitar 400-an, tapi kalau unitnya itu hampir 500. Unit kudanya ya, itu hampir 500. Oke, berarti setiap orang itu bisa bawa lebih 1 jaran ya? Oh iya, yang dari Candi Mulyo itu bawa 1 orang bawa 7. Nah, kira-kira bakal ngadain part selanjutnya nggak nih? Kan kemarin kita udah ngelaksanain di part pertama di kecamatan, yang kedua kita ada acara di sini. Nah, kira-kira bakal ada acara lagi nggak nih selanjutnya? Ya, kan harapan saya sih akan ada acara lagi seperti ini ya. Tapi saya ingin seperti ini menjadi event mungkin 2 bulan sekali, atau ya pokoknya tidak terlalu berjauh dan tidak terlalu berdekatan waktunya seperti itu. Nah, untuk harapan para pengkolektor jaran dan juga topeng kebo, untuk Mas Kiki sendiri nih harapannya apa? Kalau harapan saya sih bisa lebih meluas ya, bisa lebih melebar dari segala kalangan. Dan untuk di acara ini sebetulnya harapan saya agar bisa untuk saling mengenal. Jadi antara seniman jaran kepang itu bisa saling mengenal dan menjalin tali silaturahmi seperti itu.